Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, anak-anakku, sekarang kita masuk pada pembelajaran subtema 3, yaitu tentang teknologi komunikasi. Manusia adalah makhluk sosial ya. Artinya manusia memerlukan manusia lain dalam kehidupannya ya. Nah, untuk itu manusia melakukan yang namanya komunikasi antara manusia satu dengan yang lainnya. Nah, pada zaman dahulu komunikasi dilakukan secara langsung. Manusia harus bertatap muka secara langsung untuk dapat melakukan komunikasi. Nah, dan juga pada zaman dahulu selain bertatap muka secara langsung juga berkirim surat ya melalui burung merpati. Burung yang dapat menyampaikan surat antara manusia satu kepada manusia yang lainnya. Nah, oleh karena perkembangan zaman semakin maju, sekarang teknologi komunikasi semakin modern ya. Mulai dari adanya radio, televisi, telegram, telepon genggam, dan sekarang yang sedang marak, yang sedang booming, yang sedang banyak orang tahu, banyak orang gunakan di seluruh dunia, yaitu internet. Internet dapat digunakan oleh siapa saja dan di mana saja ya. Tidak perlu bertatap muka secara langsung. Baik itu dengan jarak tidak terlalu jauh maupun sampai berbeda negara ya. Ada banyak aplikasi yang dapat digunakan dengan kecanggihan teknologi internet ya. Mulai dari komunikasi melalui WhatsApp, Line ya, dan sosial media yang lain, Facebook, Instagram, dan lain-lain ya. Untuk itu, kita patutlah harus bersyukur atas adanya perkembangan teknologi ini yang dapat memudahkan kita dalam melakukan komunikasi. Nah, anak-anak, untuk lebih mudah memahami tentang perkembangan teknologi komunikasi, perhatikan video berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan lanjutkan pembelajaran kita tentang perkembangan teknologi komunikasi. Sebelum itu, Ibu mau tanya dulu, pernahkah kalian berkomunikasi dengan orang yang jauh di luar kota, di luar negeri? Apa yang kalian gunakan? Ya, biasanya kalian menggunakan handphone untuk menghubungi orang yang jauh. Namun, pernahkah kalian berpikir sebelum adanya telepon, bagaimanakah orang pada zaman dulu berkomunikasi? Ya, betul. Orang pada zaman dahulu menggunakan media surat untuk melakukan komunikasi dengan saudaranya atau teman-temannya yang berada sangat jauh dengan mereka. Di sini kita akan belajar tentang alat komunikasi yang digunakan oleh orang-orang zaman dulu. Nah, suku Indian menggunakan asap untuk memberikan informasi kepada teman-temannya yang jauh. Kemudian di Indonesia ada juga loh orang Indonesia menggunakan pentungan untuk berkomunikasi dengan masyarakat. Lihat apa sih perkembangan teknologi komunikasi? Yang pertama, komunikasi lisan. Komunikasi lisan menggunakan cara mengobrol secara langsung. Kemudian, perkembangan teknologi komunikasi selanjutnya yaitu dengan cara tulisan. Orang zaman dulu pada awalnya mengirimkan surat menggunakan daun lontar yang dikeringkan. Kemudian setelah itu dibuatlah kertas untuk berkirim surat. Kemudian dengan berkembangnya teknologi dibuatlah mesin pencetak. Mesin pencetak ini menghasilkan produk berupa koran atau surat kabar. Semakin berkembangnya teknologi,
Komunikasi pun dilakukan menggunakan radio dan televisi. Nah, hingga sekarang teknologi terus berkembang dengan dibuatnya teknologi internet. Dengan internet ini, kita bisa berkomunikasi dengan siapapun, kapanpun, dimanapun, dengan sangat mudah. Kita bisa menghubungi orang yang jauh di luar kota, di luar negeri, dalam waktu yang singkat. Oke, anak-anak, sekarang kita masuk pada pembelajaran 1. Coba kamu buka bukumu halaman 117. Di sana ada bacaan ya. Dayu, Lani berkumpul di rumah Siti ya. Mereka memesan majalah secara online. Nah, dengan adanya internet, kita sekarang dapat berbelanja barang apapun tanpa kita harus datang ke tokonya. Dapat kita berbelanja secara online dengan sangat mudah. Tinggal di rumah saja barang itu akan diantar oleh kurirnya ke rumah kita ya. Begitu pula Dayu, Siti dan Lani, mereka berbelanja majalah. Nah, di majalah itu ada sebuah bacaan. Coba kamu buka bukumu halaman 118. Nah, sudah dibuka bukunya halaman 118. Di sana ada bacaan dengan judul Sejarah Komunikasi ya. Ada 4 paragraf. Ini paragraf 1 ya, sampai titik. Kemudian paragraf 2 ya. Paragraf 3 ya, sampai sini. Dan ini paragraf 4. Nah, setiap paragraf ini mempunyai kalimat utama. Oke, kamu baca dulu, setelah itu kamu tuliskan kalimat utama pada setiap paragraf. Ada 4 paragraf, maka akan ada 4 kalimat utama ya. Setelah itu, setelah terkumpul beberapa kalimat utama, maka dapat diketahui adanya ide pokok dari teks bacaan tersebut ya. Setelah ada kalimat utama, maka akan ketemu ide pokoknya. Kamu isikan pada kolom di bawah ini. Oke, silakan dikerjakan. Jangan lupa baca doa dulu sebelum belajar dan setelah belajar.